do my two-step. Hello guys, welcome back to my channel Budi English. Speaking English with simple way, everybody can speak English. Oke, hari ini saya akan membahas sebuah video tentang cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang sangat sederhana dan sangat mudah. Let's check it out. Oke guys, hari ini saya akan membuat sebuah video tentang cara membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan sangat mudah dan praktis. Oke, dalam kali ini saya akan membuat sebuah kalimat dengan topik yaitu tentang simple present. Jadi tentang simple present. Nah, di sini simple present is the tense, one of the tense that used to tell about the daily activity. Jadi simple present itu digunakan untuk menceritakan tentang kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari secara berkelanjutan. Oke, nah di sini kali ini sebenarnya di dalam pembuatan kalimat dalam bahasa Inggris itu banyak sekali jenis-jenis kalimat. Jadi ada 16 jenis kalimat atau sering di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan tenses. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang simple present. Dari judulnya berupa simple present, berarti dengan cara yang sangat sederhana dan mudah. Oke, membuat kalimat dalam bahasa Inggris itu halnya sama dengan membuat kalimat dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Inggris kita juga perlu yang namanya subjek. Jadi sama, dalam bahasa Indonesia juga kita perlu subjek. Jadi dalam bahasa Inggris kita juga perlu yang namanya subjek. Jadi subjek ini adalah orang yang melakukan kegiatan. Nah, setelah subjek dalam simple present itu kita perlu yang namanya verb. Ya, verb is in Indonesia verb is kata kerja. Jadi kita perlu yang namanya kata kerja. Jadi dalam hal ini yang kata kerja yang diperlukan yaitu verb 1. Ya, jadi dalam bahasa Inggris kita mengenal 3 jenis verb, 3 kinds of verb. Jadi verb 1, verb 2, and verb 3. Jadi ada 3 jenis verb. Nah, untuk kali ini kita fokus untuk verb 1. Oke, jadi sudah ada subjek, sudah ada verb. Nah, jadi yang perlu diketahui yaitu adalah objek. This one, ya. Object. Okay. So we need the object, and the last is adverb. Ya, jadi adverb itu adalah keterangan. Ya, jadi di sini bisa keterangan tempat, bisa keterangan waktu. Ya, jadi ini rumusnya. Jadi subjek, kemudian verb, kemudian objek, kemudian adverb. Jadi sangat sederhana, kalian bisa terapkan di rumah atau di mana saja untuk membuat kalimat ini. Nah, bagaimana cara membuatannya? Jadi kalian tinggal ikuti rumus di sini: subjek, verb, objek, and adverb. Oke, kita mulai dari subjek dulu. Subjek. Nah, di sini pertama kita perlu yang namanya subjek. Ya, jadi subjek di sini ada sama dengan di bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Inggris ada beberapa subjek. Yang pertama adalah I, and then you, they, we, she, he, it. Jadi ini subjek dalam bahasa Inggris. I itu saya, you kamu, they mereka, we kami, she dia untuk perempuan, he itu dia untuk laki-laki, it ini adalah itu. Jadi di sini bisa berupa kata misalnya hewan atau benda, bisa kita ganti dengan it. Oke, setelah kalian mengenal subjek, setelah kalian punya subjek di sini, jadi yang perlu kita perhatikan yang kedua adalah verbnya. Jadi kata kerja. Jadi kita tambahkan di sini untuk verb.
verb one. Oke, jadi di sini setelah ada subjek, kemudian kalian bisa tambahkan verb. Misalnya verb yang pertama, misalnya kalian tambahkan di sini read. Oke, yang sederhana dulu ya. Kita mulai dari yang simple dulu, read. Kemudian write. Oke, mungkin study, watch, oke, kemudian drink. Oke, segitu dulu ya. Jadi kita mulai. Nah, di sini kita sudah punya kata kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis kata kerja. Jadi setelah kalian punya subjek, punya kata kerja, baru ditambahkan dengan objeknya. Ini objek. Untuk objeknya, cara membuat objeknya adalah timbulkan pertanyaan dari kata kerja ini. Jadi kalian menimbulkan tanda tanya apa untuk membuat objek. Contohnya seperti ini. Read dalam bahasa Indonesianya itu adalah membaca. Jadi untuk membuat objeknya di sini timbulkan tanda tanya apa pada kata read. Read word. Membaca apa? Oke, misalnya membaca. Oke, kita tulis book. Write word. Write story. Oke, study word. Belajar apa? Oke, maybe study English. Wash, mencuci. Wash what? Mencuci apa? What do you wash? Oke, kita tulis misalnya clothes, pakaian. Watch, menonton. Menonton apa? Oke, in this one is TV. Drink, minum. Minum apa? Oke, kita tulis di sini water. Oke, jadi sudah lengkap. Di sini subjeknya, di sini kata kerjanya, di sini objeknya. Nah, sekarang yang terakhir yang kita perlukan adalah adverb, keterangannya. Oke, jadi kita tulis di sini adverbnya. Oke, keterangannya. Oke, adverb bisa digunakan adverb untuk tempat dan juga adverb untuk waktu. Oke, jadi kita mulai nomor yang pertama, kalimat pertama kita bisa tulis itu adverb waktu. Every day. Oke. Kemudian yang kedua kita tulis itu keterangan tempat. In the class. Oke. Kemudian yang ini kita pakai keterangan tempat juga. In the school. Atau kita samakan dengan yang tadi in the class. Oke. Kemudian yang di sini kita pakai keterangan waktu. Every Sunday. Oke. Kemudian di sini kita kasih keterangan waktu juga. Every afternoon. Oke. Kemudian yang terakhir kita pakai keterangan waktu juga. Misalnya every morning. Oke. Nah, di sini kalian sudah lengkap, subjek sudah ada, kemudian kata kerjanya sudah, objeknya sudah, adverbnya sudah. Tinggal kalian susun di sini dalam membuat kalimat. Jadi di sini sudah lengkap. Nanti kalian tinggal tulis saja. Berarti kalian sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalian sudah punya 6 kalimat. Caranya kalau Anda misalnya perlu membuat kalimat 10, 20, 30, bahkan ratusan, caranya adalah tinggal kalian tambahkan kata kerja saja. Berapa kalimat yang kalian perlukan, tambah kata kerjanya. Misalnya 10, berarti kalian perlu 10 kata kerja. Subjeknya ini bisa kalian tukar-tukar. Jelas? Nah, jadi kalimat pertama ini jadinya bagaimana? Jadinya adalah seperti ini. I read book every day. Mudah kan? Nah, kalian sudah punya satu kalimat. Kemudian kalimat yang kedua seperti apa? Nah, jadi seperti ini. Kalian tulis subjeknya you
Kemudian temannya adalah write. Story in the class. Sudah jadi 2 kalimat. Kalimat ketiga ya tinggal kalian ikuti yang di sini. They. Jadi formnya adalah study. Kemudian English. Kemudian in the class. Nah, yang keempat kalimatnya adalah di sini. Berarti subjeknya dia memakai we. Kalian bisa tulis we, kemudian was, books, kemudian every Sunday. Anda bisa tulis di sini. Nah, itu sudah jadi 4 kalimat. Nah, bagaimana untuk yang she dan he? Nah, untuk she dan he ini kata kerja harus ditambah dengan s atau es. Nah, untuk saat ini kita fokus dulu untuk yang subjek yang 4 ke atas. Untuk she dan he ini harus ditambah s atau es. Jadi ini s atau es. Jadi khusus untuk subjek she, he, it itu perlu tambahan kata kerjanya ditambah s atau es. Nah, jadi untuk penggunaan s atau es itu saya akan bahas di video selanjutnya. Karena itu perlu waktu juga untuk menjelaskannya. Jadi kita fokus untuk yang ini dulu. Nah, untuk subjek she, he, it yang penambahan kata kerja s dan es itu saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi kalian bisa subscribe dan tekan tombol lonceng notification untuk kalian bisa menonton video saya selanjutnya. Jadi video selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang s dan penggunaan s dan es ini untuk subjek she, he, dan it. Nah, jadi sangat simple sekali cara pembuatan kalimat dalam bahasa Inggris dalam bentuk simple present. Jadi kalian bisa gunakan di rumah, bisa gunakan kalian sehari-hari dalam belajar bahasa Inggris dengan sangat mudah dan tentunya ini sangat bermanfaat bagi kalian. Oke, jadi jika video ini bermanfaat bagi kalian, kalian bisa share video ini agar orang lain bisa menerima manfaat dari video ini. Oke, see you for the next video. Thank you.